Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Rahmawati akan mempresentasikan tentang pewarna pada sediaan histologi. Prinsip kerja pewarnaan yaitu secara umum zat warna yang bersifat asam akan mewarnai bagian sel yang bersifat basa dan sebaliknya. Tujuannya agar dengan pemberian warna berbagai unsur jaringan dapat jelas terlihat dan dapat dibedakan. Syarat standar zat warna ideal adalah murah, tahan lama, mudah dibersihkan, dan tidak merusak lingkungan. Jenis zat warna berdasarkan asal zat warna yaitu ada natural dyes, contohnya seperti asid karmin yang berasal dari ekstrak serangga betina yang hidup di pohon kaktus di daerah tropis. Kemudian ada hematoxylin yang berasal dari getah pohon hematoxylin campecyanum. Untuk synthetic dyes ada benzene, quinine, dan aniline. Berdasarkan waktu, ada direct staining, yaitu molekul zat warna langsung ditangkap oleh jaringan, misalnya eosin. Kemudian ada indirect staining, yaitu molekul zat warna baru bisa ditangkap oleh jaringan jika menggunakan zat perantara atau mordan. Contohnya, hematoxylin menggunakan potasium alum sebagai mordannya. Larutan hematoxylin bekerja sebagai pewarna basah, artinya zat ini mewarnai unsur basofilik jaringan, mengulas inti dan struktur asam lainnya dari sel seperti bagian sitoplasma yang kaya RNA dan matriks tulang rawan sehingga menjadi warna biru. Jenis larutan hematoxylin itu ada Delafield, Ehrlich, Hayden-Heinz, Harris, Meyer, Weigert, Karazi, dan Cole. Komposisi hematoxylin Meyer itu ada kristal hematoxylin, aqueous, sodium iodat, amonium atau potasium alum, citric acid, dan chloral hidrat. Cara pembuatan hematoxylin Meyer yaitu larutkan amonium atau potasium alum di dalam aqueous, kemudian tambahkan hematoxylin dan campurkan secara baik. Lalu tambahkan sodium iodat, citric acid, dan chloral hidrat. Campur dan aduk hingga seluruhnya tercampur dengan baik. Biarkan semalam dan saring dengan saring besoknya. Larutan eosin yaitu zat warna senten bersifat asam, paling cocok dikombinasikan dengan larutan hematoxylin. Eosin memiliki nilai kemampuan diferensiasi sendiri untuk membedakan antara sitoplasma dari tiap sel dan serabut jaringan ikat yang berbeda. Jenis eosin itu ada eosin Y atau yellowish water solution, eosin B atau bluish, dan ethyl eosin atau eosin S, eosin alcohol solution. Hasil pewarnaannya yaitu sitoplasma akan berwarna merah, eritosit akan berwarna orange merah, nukleus pigmatik akan berwarna ungu, dan nukleolus akan berwarna merah. Komposisi eosin itu ada eosin yellowish water solution, aqueous, larutkan dan tambahkan alkohol 95%. Eosin working solution, eosin alkohol stok 1 bagian, alkohol 80% 3 bagian. Dibuat sesaat sebelum digunakan dan tambahkan asam asetat glasil 0,5 ml untuk setiap 100 ml larutan dan aduk dengan baik. Pewarnaan hematoxylin eosin atau sering disebut dengan pewarnaan HE. Pewarnaan HE menggunakan dua macam zat warna, yaitu hematoxylin dan eosin. Untuk hematoxylin berfungsi sebagai mengulas inti sel dan memberikan warna biru atau basofilik. Untuk eosin merupakan counter staining hematoxylin, mengulas sitoplasma sel dan jaringan menyambung dan memberikan warna merah muda dengan nuansa yang berbeda. Interpretasi hasilnya, inti sel akan berwarna biru karena adanya pewarnaan hematoxylin. Kemudian sitoplasma akan berwarna kemerahan dengan adanya beberapa variasi warna pada komponen tertentu karena adanya pewarnaan eosin. Standar mutu sediaan hematoxylin eosin blok parafin yaitu kaca benda dan penutup bersih, bening tanpa bercak buram, media mounting tidak berlebihan, seluruh jaringan tertutup kaca penutup, tidak dijumpai gelembung udara atau lipatan, jaringan tidak pecah-pecah atau retak-retak, orientasi jaringan benar, potongan tipis menampilkan sel yang tidak saling menutupi atau bertumpuk, potongan dengan ketebalan merata, tidak ada kontaminasi jaringan lain, ulasan inti dan sitoplasma jelas kontrasnya, tidak dijumpai butir-butir halus udara atau cairan di atas jaringan. Berikut adalah contoh dari hasil pewarnaan hematoxylin eosin. Ini dari tahap processing jaringan hingga menghasilkan sebuah slide. Kemudian ada pewarnaan rutin organ. Contohnya pada biopsi lambung menggunakan pewarnaan gimsa, untuk biopsi sumsum tulang menggunakan pewarnaan gimsa,
Biopsi hati menggunakan pewarnaan trichrome, retikulin Victoria Blue, biopsi ginjal menggunakan PES, trichrome dan PSM, jamur menggunakan GMS dan PES, dan kulit suspek MH menggunakan fitofarmako. Pemeriksaan tambahan dipergunakan untuk mempertajam diagnostik morfologi penyakit terhadap sedian-sedian yang telah diwarnai dengan pewarnaan hematokrit eosin atau sitologi yang hasilnya inkonklusif atau meragukan. Bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan histokimia, immunohistokimia, immunositokimia, FIS atau fluorescence in situ hybridation, ada CIS, chromogenik in situ hybridation, dan PCR, polymerase chain reaction. Pewarnaan histokimia yaitu pewarnaan yang berbeda-beda digunakan untuk mengkarakterisasi konstituensi jaringan tertentu, terdiri atas hematoksilin dan eosin, trichrome, mesan, PES atau periodic acid scaf, mukikarmin, arsen blue pH 2,5, high iron atau besi, asam cepat dan toluidin biru, dan lain-lain. Diterapkan pada bidang diagnostik, eksperimental, dan beberapa penelitian, terutama diterapkan pada konstituen jaringan tertentu. Kekurangannya, spesifitas tidak cukup tinggi dan teknik ini tidak selalu berguna dalam penyakit neoplastik. Pewarnaan immunohistokimia dan histokimia yaitu jenis uji spesifik antigen yang dibuat terlihat dengan menggunakan pewarna fluoresen atau penanda enzim. Suatu proses mengidentifikasi protein spesifik pada jaringan atau sel dengan menggunakan antibodi. Tempat pengikatan antara antibodi dengan protein spesifik diidentifikasi dengan marker yang biasanya dilekatkan pada antibodi dan bisa divisualisasi secara langsung atau dengan reaksi untuk mengidentifikasi marker. Marker dapat berupa senyawa berwarna, zat fluoresensi, logam berat, label radioaktif, atau enzim. Teknik ini penting untuk membedakan antara gangguan dengan morfologi yang mirip dan juga mencirikan sifat-sifat molekuler kanker tertentu. Penanda molekuler spesifik karakteristik dari peristiwa seluler tertentu seperti proliferasi atau kematian sel yang sering disebut dengan apoptosis. Penting juga untuk penelitian dasar untuk memahami distribusi dan lokalisasi biomarker dan protein diferensial. Terdapat dua metode dasar identifikasi antigen, yaitu langsung atau direct method dan tidak langsung, yaitu indirect method. Berikut adalah contoh dari pewarnaan immunositokimia dan immunohistokimia. Hibridisasi in situ atau IS yaitu teknik untuk mendeteksi target asam nukleat DNA RNA spesifik yang berada di dalam sel atau jaringan menggunakan pita komplementer DNA RNA yang dilabel atau probe dengan tetap mempertahankan morfologi sel atau jaringan tersebut. Prinsip kerjanya yaitu penggabungan antara probe dengan sekuens nukleotida komplemennya di dalam sel atau jaringan yang telah difiksasi diikuti dengan visualisasi probe pada lokasi tersebut. Aplikasinya yaitu untuk mendeteksi gen-gen abnormal, identifikasi infeksi virus, dan phenotyping tumor. Kemudian ada fluorescence in situ hybridation. Bila probe dilabeli dengan celupan berbeda, teknik ini disebut dengan FIS atau fluorescence in situ hybridation. Pemeriksaan ini digunakan untuk mendeteksi dan melokalisasi ada atau tidaknya urutan DNA spesifik pada kromosom. Kekurangannya, menilai morfologi secara terbatas dengan pembesaran kuat 60-100 kali serta membutuhkan biaya yang mahal. Untuk chromogen in situ hybridation atau CIS merupakan proses di mana DNA komplementer berlabel atau untai RNA digunakan untuk melokalisasi DNA tertentu atau urutan RNA dalam spesimen jaringan. Metodologi CIS dapat digunakan untuk mengevaluasi amplifikasi gen, gen deletion, translokasi kromosom, dan jumlah kromosom. CIS memanfaatkan peroksidase konvensional atau reaksi fosfatase alkali divisualisasikan di bawah mikroskop standar. Dapat menggunakan formalin fix, blok parafin, darah atau noda sumsum tulang, metafase kromosom splits, dan sel utuh. Untuk PCR yaitu teknologi biokimia dalam biologi molekuler dengan memperbanyak satu atau beberapa kopi DNA menjadi beberapa kali lipat, menghasilkan ribuan sampai jutaan kopi urutan DNA tertentu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.